Halo kalian, jumpa lagi dengan saya di channel Willy Runtuwene dan masih di series The Bolytech, Unboxing, Review, dan Sharing Knowledge. Bagi seorang content creator maupun siapapun di era seperti ini ya, era digital, storage tentunya merupakan kebutuhan yang bisa dibilang penting ya. Kalau kita ingin menyimpan video-video, foto, maupun apapun, dokumen, kita pasti memerlukan storage. Dan kadang-kadang kapasitas yang ada di handphone, yang di laptop itu terbatas ya. Terutama sekarang produsen-produsen handphone itu sangat mereka memainkan capacity ya, mulai dari 256, 512 hingga 1 tera dan lain-lain. Jadi kita kadang-kadang memerlukan storage tambahan. Dan banyak alternatif ya, baik di yang cloud, ada pilihan untuk subscribe sesuai dengan capacity yang kita perlukan, maupun hard disk yang eksternal ya. Jadi ada pilihan SSD maupun hard disk tipe lain ya, yang bisa kita pilih. Oke. Dan di video kali ini saya akan unboxing dan nanti akan melakukan sedikit tes, yaitu produk storage dari Kingston, yaitu tipe SSD yang bisa dibilang portable. Jadi storage ini bisa kita bawa kemana-mana tanpa perlu diinstal di laptop. Bisa kita jadikan USB, jadi bisa disambungkan dengan handphone maupun semua gadget yang memiliki USB Type-C ya. Ataupun nanti kita bisa gunakan adapter mungkin kalau bukan USB Type-C. Tapi nanti saya akan tes menggunakan Type-C ya untuk di uji coba kali ini. Jadi langsung saja kita akan langsung melakukan proses unboxing terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan melakukan testing untuk membuktikan apakah speed yang diklaim di produk ini sesuai ya, real speednya dengan apa yang mereka klaim. Oke, langsung aja kita melakukan unboxing. Let's go. Oke, ini adalah produknya. Portable SSD XS 2000 ya. Kapasiti yang saya pilih adalah 1 terabyte. Dan ini dari Kingston sekali lagi. Jadi ini adalah boxnya ya. Di sini. Dan di sini tertulis up to 2000 megabytes read dan up to 2000 megabyte write. Sangat-sangat menarik ya. Nanti kita akan membuktikan ya, 2 GB read dan 2 GB write. Nanti kita akan tes, tapi tentunya bisa ada beberapa faktor ya yang mempengaruhinya. Contohnya seperti kabelnya, USB-nya ya, apakah sudah 3.1, 3.0 ya, apakah bisa untuk kompatibel untuk speed secepat ini ya. Jadi tentunya kita juga harus memikirkan kondisi-kondisi tersebut ya. Oke, jadi sekarang kita akan langsung buka. Ini masih disegel. Saya buka dulu. Oke, kita lihat ada apa aja di dalam packagingnya. Oke, di dalam sana sudah tidak ada apa-apa ya. Sudah kosong. Lalu ini di tempat plastiknya ini ada kabel, lalu ada casingnya ya. Jadi kita dapatkan casing. Nah ini plastik karet ya, casingnya, protektor ya. Dan ini adalah unitnya itu sendiri. Kecil ya. Jadi memang seukuran ya lebih kecil daripada dimensinya ya, kartu kredit ataupun debit, tapi agak tebal sedikit ya, seperti handphone tebalnya ya kira-kira. Dan di sini type-nya adalah USB-C yang di unitnya. Oke, kita lihat dulu. Lalu kita dapat kabel USB-C to USB-C. Jadi kabel yang didapatkan USB-C to USB-C. Jadi kalau yang laptopnya tidak ada USB-C mungkin bisa menggunakan adapter ya ke USB Type A. Kabelnya pun pendek, hanya seperti ini kabelnya, pendek sekali ya, tapi mudah-mudahan cukup ya. Tidak ada apa-apa lagi di packagingnya, itu saja. Kita singkirkan dulu. Lalu ini adalah unitnya itu sendiri ya, seperti saya bilang tadi. Ini saya ada remote, kita lihat dibandingkan dengan remote ya.
tapi memang agak tebal untuk dimensinya. Tebalnya kira-kira ya seperti handphone ya, tapi memang kecil ya, kecil sekali. Oke, dan ini adalah casingnya. Coba kalau kita pasang, jadi ini casingnya bisa menjaga dari benturan-benturan ya, lumayan kan. Kalau terjatuh dari saku ataupun dari tas, itu bisa memprotek. Simple ya, seperti itu saja. Dan sudah selesai. Simple sekali. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan, kita tes. Saya akan menggunakan Crystal Disk Mark untuk melakukan testing ya, testing speed dari SSD ini. Oke, jadi langsung saja kita lanjutkan ke testing. Ini saya pasang dulu untuk USB kabelnya, USB Type C ya. Dan setelah testing speed untuk write dan read, nanti kita akan coba di handphone ya. Nanti saya akan tes di handphone juga untuk melihat speednya juga di handphone. Oke, saya akan gunakan Crystal Disk Mark, dan kalau kalian lihat kita juga bisa lihat di Task Manager ya, di sini. Ini belum terkoneksi, ini masih ada di sini. Sekarang saya akan sambungkan. Nanti kita akan lihat bersama-sama di sini ya, apakah akan terdetek otomatis ya. Pasang dulu. Oke, saya sudah pasangkan. Agak tricky karena di laptop saya yang ini tidak ada USB-C, jadi saya harus pakai adapter dulu dan mengorbankan port saya yang lain ya, karena saya gunakan adapter itu untuk mouse dan keyboard, untuk USB dongle ya. Dan ini langsung terdetek Kingston, namanya langsung Kingston. Dan kalau kita lihat size-nya, oke, untuk ukuran size betul ya, jadi 1 tera, tidak ada masalah di size-nya. Dan di Task Manager dia langsung terdetek juga F ya, di sini F ya, kalian lihat Kingston XS 2000 drive F. Oke, sekarang kita akan lakukan tes. Ini test count-nya 1, lalu size-nya 64 GB. Saya akan pilih yang F. Nah, ini dia ya, Kingston F. Oke, kita sepertinya harus ulang dulu ini kristalnya, karena dia belum terdetek otomatis. Oke, saya harus restart dulu Crystal Disk Mark-nya, karena tadi belum terdetek otomatis ya. Jadi sekarang udah muncul di listnya F. Oke, semua parameternya sudah saya set. Langsung aja kita lakukan tes. Oke, dan kita bisa mengamati juga di Task Manager sini ya, progresnya nih, write speednya. Jadi yang diklaim itu adalah 2000 ya. Kita lihat 2 GB. Tapi ingat, sekali lagi, banyak faktor ya, termasuk type USB yang kalian pasang ya, portnya apakah 3.1 atau tidak. Karena kalau bukan 3.1 saya rasa tidak akan bisa untuk mendapatkan speed yang tinggi ya, karena speednya tergantung dari port. Dan kabel juga menentukan ya, kalau kalian gunakan kabel yang lain pasti dia akan mempengaruhi speed. Oke, di sini jika kalian lihat di Task Manager, ini write speednya baru dapat 26 Mbps ya, megabyte per second maksudnya. Oke, nanti kita lihat saja hasil tesnya seperti apa. Saya akan speed up untuk testing ini ya, langsung ke hasil akhirnya nanti. Oke, langsung aja kita ketemu di hasil akhirnya. Oke, akhirnya tesnya selesai ya.
kira-kira ini ada 15 menit. Tadi saya harus mengulang tesnya karena saya ubah menjadi 1 GB ya untuk paket data yang dikirim. Dari yang awal 64 lama sekali tidak selesai-selesai, saya ubah dulu. Dan ini adalah finalnya. Kalian bisa lihat ya. Jadi kira-kira seperti itu, 400 MB ya, kira-kira ya. Jadi seperempat dari yang ditulis di sini, up to 2000 MB. Tapi that's okay karena memang di laptop saya tidak ada USB-C. Saya harus menggunakan adapter juga. Itu mungkin pengaruh juga kan. Dan laptop saya 3.1, ada port 3.1, tapi dia harus menggunakan adapter ya. Jadi mungkin pengaruh situ. Dan mungkin karena laptopnya sudah lama juga, jadi speednya memang tidak bisa maksimum seperti yang ditulis di sini 2000 MB. Tapi mungkin kalau laptop yang speknya lebih tinggi, port USB-nya lebih bagus ya, 3.2 mungkin ya, atau di atas, harusnya bisa mungkin tembus di 2000 Mbps ini. Untuk setup laptop saya ini, saya masih dapatkan 400 ya, 400 megabyte per second. Mungkin nanti saya harus cari laptop yang langsung ada USB-C, yang high speed USB-C, untuk saya tes speed yang sebenarnya berapa ya, apakah bisa mendekati 2000 atau tidak. Oke, sekarang saya akan tes untuk mengcopy file dari handphone. Seberapa cepat ya, saya akan tes copy file video seberapa cepat. Lalu nanti kita akan balikan lagi ke laptop berapa cepat juga. Oke, jadi langsung tes penggunaan ya. Oke, langsung aja kita tes di aplikasi di penggunaan di handphone. Sekarang saya akan pasang di handphone saya ya, kalian bisa lihat di sini. Ini masih kondisinya belum terpasang ya. Sekarang saya akan pasangkan. Ini sekarang kondisinya sudah terpasang ya. Sudah terkoneksi dengan USB di handphone, USB-C ya langsung. Ini adalah Samsung A54. Jadi langsung aja kita akan lihat seberapa cepat ya. Ini saya ada file USB storage. Oke, di sini ya. Ya. Kita bisa lihat progresnya ya, sedang berjalan. Copying file. Tadi saya lupa untuk melihat dulu size-nya, tapi nanti setelah ini ya kita lihat berapa size file video yang saya copy ini. Yang jelas ini yang terbesar karena saya sudah sort by size di handphone. Jadi seharusnya yang terbesar nih size-nya. Nanti kita akan lihat size-nya setelah ini. Oke, masih 13%, 14. Masih berjalan untuk progresnya ya, kopinya. Lumayan ini. Lumayan lama maksudnya. Oke, masih berjalan 21%. Dan ini terpasang ya seperti ini. Kabelnya pendek dan ada lampu yang indikator ya menyala. Nah, kalian bisa lihat ya di situ ada blinking ya, menandakan sedang berjalan. Oke, masih 33%. Oke, nanti kita akan speed up prosesnya dan kita langsung ketemu ketika sudah 100%. Oke? Akhirnya sudah selesai. Jadi kira-kira tadi selama 5 menit ya. Kita lihat dulu ini size-nya ada berapa giga ini. 9. Ya, kalian bisa lihat ya di layar. 9,9 giga. Sekitar 5 menit ya memindahkan dari handphone, dan ini ternyata ada di SD card saya, bukan di internal phone. Jadi dari SD card
dari handphone transfer ke SSD ini ya. 9,90 GB itu 5 menit. Oke, sekarang kita akan transfer ke laptop. Kira-kira berapa lama ya file ini? Oke, saya sudah pasang kembali ya di laptop. Sekarang kita akan copy. Dan kita lihat ya speednya. Ini adalah 9 GB. Oke. 351 Mbps ya, megabyte per second. Kalian bisa lihat ya di situ. Tadi hasil tes dari Crystal 400 ya. Tapi memang ada di angka realistisnya tuh 300. Oke, sudah selesai. Jadi kurang lebih mungkin 1 menit kurang mungkin ya. Kita pastikan size-nya. Itu ya 921 GB. Jadi kira-kira memang speednya sekitar 1 menit tadi ya transfer ya. Dan memang yang realistisnya memang di sini nih 300 ya. Walaupun tadi hasilnya ada sekitar 400 tapi realistisnya 300-an. Kalau di setup yang mungkin laptop baru kemungkinan bisa lebih cepat lagi ya kalau ada high speed USB-C maupun high speed USB-A-nya ya. Oke. Jadi begitulah tadi tesnya, sudah tes copy ya dari handphone lalu kembalikan lagi ke laptop, copy lagi ke laptop. Dari handphone tadi 9 GB itu kira-kira 5 menit karena mungkin dari dia eksternal dari SD card ya, SD card yang ada di handphone, kopikan ke SSD, prosesnya kira-kira 5 menit. Mungkin karena port di handphone saya memang belum yang high speed ya, Samsung A54. Lalu setelah itu saya tes, kopikan lagi ke laptop, itu kira-kira 1 menit ya. Tadi kalian lihat prosesnya cepat sekali, kira-kira 1 menit kurang mungkin atau lebih, saya lupa untuk melihat waktunya tadi, tapi kira-kira seperti itu. Dan realistisnya memang ada di angka 300 sekian ya, 300 sekian Mbps ya. Kalau di hasil tes tadi 400 tapi realistis 300. Dan di setup yang saya miliki, laptop saya belum bisa mencapai mendekati 2000 belum ya. Tapi mungkin di laptop yang lebih spek yang lebih tinggi saya yakin bisa, karena mereka klaim up to ya, ingat up to ya, bukan 2000 tapi up to 2000 Mbps. Jadi mungkin bisa ya kemampuannya kalau sudah high speed, apalagi menggunakan high speed USB-C maupun USB-A tanpa adapter, langsung connect ya. Jadi apakah saya merekomend produk ini? Ya tentu saja ya, saya rekomend terutama bagi yang memerlukan storage. Dari sisi praktis, ini sangat praktis ya, sangat kecil. Ini bisa kita masukkan ke kantung, lalu kita bisa masukkan ke tas, kita bisa ke bawa kemana-mana ya, dibandingkan SSD yang tipenya kita harus pasang di laptop ya. Karena ini bisa kita fungsikan selain ke laptop, ke handphone, ataupun ke device manapun yang kita mau, kita bisa gunakan. Oke, dan ringan, ini ringan sekali. Dari segi ukuran compact, ringan ya, dan tahan banting. Jadi ini kalau jatuh terbentur tidak ada apa-apa karena ada karet pelindungnya ya. Dan walaupun dengan kabel yang pendek, tapi saya rasa cukup ya. Tapi kabelnya sekali lagi semuanya USB-C. Jadi perhatikan bagi yang di laptopnya tidak ada USB-C-nya. Ya, dan itu akan mempengaruhi speed ya. Sekali lagi akan mempengaruhi speednya ya, baik read maupun write. Jadi silakan kalian nilai sendiri, kalian beri komen di bawah apakah speednya menurut kalian oke atau memang bagaimana. Tapi sekali lagi tergantung dengan gadget yang kalian punya ya, laptop, kondisi laptop kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan up to 2000 Mbps itu speednya ya. Baik, terima kasih kalian sudah melihat video ini. Silahkan komen di bawah dan tonton terus video-video saya yang lain, dan di channel saya Willy Runtuwene, dan di series The Bolly Tech ini ya. Dan di channel ini masih ada series-series yang lain, ada vlog dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi di video-video saya yang lain. Bye-bye.